Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, coba dulu cek samping kiri kanannya masih ada sampah tidak? Kalau masih ada sampah, silahkan keluar buang ke tong sampah. Dah, duduk ke tempat. Duduknya masing-masing. Udah, Nak? Masih ada yang di luar? Udah, ketua kelasnya siapa? Udah, Nugi. Siapkan, Nak. Siap, siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, semoga doa tadi maka lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Yang pertama adalah Atrian Trinanda. Atau semuanya hadir, Nak? Hadir? Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu profil Pancasila. Dan anak-anak Ibu silakan berdiri semuanya. Udah, Nak? Semuanya berdiri. Udah? Bisa kita mulai? Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita pelajar sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, kita tidak ada untuk Indonesia.
bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdaslah mata itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dah, semuanya silahkan duduk kembali. Dah. Setelah kita melakukan profil pelajar Pancasila ini akan membantu anak-anak ibu supaya bisa mengetahui nilai-nilai profil Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita memulai ke tahap pembelajaran, di sini Ibu akan memberi sedikit motivasi kepada anak-anak Ibu bahwa lelah belajar itu pasti, namun menyerah bukanlah solusi. Seperti yang anak-anak Ibu rasakan sekarang ini, mungkin anak-anak Ibu sudah capek belajar dari pagi sampai siang kan? Nah, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu jangan pernah capek untuk menuntut ilmu. Karena jika kalian terus belajar dan belajar, insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Oke? Dah. Selanjutnya, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pengenalan tentang informatika. Nah, yang pertama yaitu kita bahas dulu tentang pengertian dari informatika. Siapa yang tahu di sini apa itu pengertian dari informatika? Siapa angkat tangannya? Bisa, Nak? Pengertian dari informatika. Aping? Bisa, Nak? Cepatlah. Keraskan suaranya. Pengertian dari informatika. Apa itu? Informatika merupakan ilmu yang mencakup dengan analisis, data algoritma, dan pemrograman dan dampak sosial informatika. Itu adalah pengertian dari informatika. Selanjutnya yaitu pengertian dari TIK. Siapa yang bisa, Nak? Nugi, bisa, Nak? Pengertian dari TIK. Apa itu TIK? TIK adalah mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Itu adalah pembelajaran kita pada minggu lalu. Dah, indikator yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama yaitu tentang dekomposisi, yang kedua yaitu pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ini Ibu mengharapkan bahwa yang pertama yaitu peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan dengan deskripsi bervolume kecil dan mendeskripsikan berpikir komputasional. Itu adalah capaian pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama, Ibu berharap bahwa anak-anak Ibu bisa mampu memahami teknik dasar dalam berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, Ibu juga mengharapkan bahwa anak-anak Ibu bisa menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah mengalami sebuah masalah.
Ya kan? Nah, dalam situasi tersebut, ketika anak-anak ibu mengalami sebuah masalah, poinnya ada dua. Yang pertama, kita menghadapi masalah. Yang kedua, kita menghindari masalah. Biasanya apa yang dilakukan? Ketika ada masalah, kita menyelesaikan masalah tersebut atau lari dari masalah? Menyelesaikan masalah. Kita melakukan menyelesaikan masalah. Jika kita lari dari masalah, apa yang akan terjadi? Maka masalahnya akan semakin besar. Tapi ketika kita menyelesaikan masalah tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah solusi. Itu adalah salah satu pengalaman sehari-hari dalam berpikir komputasional. Selanjutnya, kita akan melakukan pretest. Jadi anak-anak ibu silakan keluarkan kertas 1 lembar. Keluarkan kertas 1 lembar. Yang gak ada penanya siapa, nak? Ada penanya semuanya kan? Keluarkan kertas 1 lembar. Nak? Apa? Gak apa-apa, gak apa-apa, ini aja. Ambil 1 lembar. Terus kemudian tulis nama sama kelas. Tulis nama sama kelas. Ini perlu lagi, nak? Enggak kan? Kasih sama kawannya ya. Ada pena, nak? Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Dalam tas. Simpan dulu. Dah, simpan. Udah, jangan lupa bikin nama sama kelas. Udah, nak? Udah bisa kita mulai? Jangan lupa bikin nama sama kelasnya. Dah, soal nomor 1. Silakan baca dan tulis jawabannya di buku masing-masing. Udah, nak? Udah? Udah, Dafa? Dah, kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya, nak? Kita cek ya, benar atau tidak. Kalau jawabannya benar, langsung checklist. Kalau dia salah, silang. Oke? Dah. Dah, soal nomor 2. Udah, nak? Udah? Apa kira-kira jawabannya? C? Apa? D? C atau D? C atau D? Jawabannya adalah D. Yang menjawab C tadi, silakan disilang. Dah. Selanjutnya, soal nomor 3. Udah, nak? Udah? Apa jawabannya? Apa, Dafa? C. Yang lain gimana? Oke, jawabannya adalah
Nah, selanjutnya, salah satu karakteristik berpikir komputasional adalah udah? Apa jawabannya? Adalah A. Oke. Dah, ini poin terakhir. Jawabannya adalah oke. Nah. Dah, selanjutnya kertasnya silakan dikumpulkan. Biar Ibu cek dulu gimana hasilnya. Sege mana Pak? Dah. Dah. Satu lagi. Mana? Nih. Dah, setelah Ibu cek hasil pretestnya, ternyata masih banyak yang nilainya di bawah KKM. Dah, tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan belajar lagi. Dan anak-anak Ibu, dengarkan penjelasan Ibu nanti. Setelah itu kita uji lagi pengetahuannya nanti ya. Maka dari itu, dengarkan penjelasan dari Ibu. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai nih. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Teknik dasar berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi, Nak? Membagi masalah menjadi sub kecil. Nah, ini adalah seperti yang anak-anak Ibu lihat. Yang pertama ini adalah contohnya, misalnya ini adalah sebuah masalah. Nah, ketika kita memiliki sebuah masalah, kemudian kita membagi menjadi bagian sub kecil. Ini adalah bagiannya yang ada tanda panah kecil ini. Ketika kita sudah membagi masalah, maka kita mendapatkan sebuah solusi. Itu adalah pengertian dari dekomposisi. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola, Nak? Apa itu pengenalan pola, Putra? Kemampuan melihat persamaan dan perbedaan masalahnya sama maka kita bisa menggunakan solusi yang sama. Nah, poin pertamanya yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan. Nah, perhatikan contoh yang ada di depan ini. Nih, seperti yang anak-anak Ibu lihat, di sini dalam lurusan ini ada sebuah bola yang berisinya, ini ada arsipnya. Kemudian ini kosong kan? Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan sebuah masalah ini? Maka, misal, Ibu ada deretan angka dari 2, 4, deretan 2, 6, 9,
12. Maka deretan ke 5 berapa? Deretan ke 5 berapa? Di angka berapa? Di angka 1, 2, 3, 4. Di deretan di angka kelima berapa? Salah ya. Ini harusnya 3. Berarti angkanya adalah 15. Kenapa bisa di angka 15? Karena setiap angka kita tambah angka 3. Itu adalah pengertian dari pengenalan pola. Sudah ngerti contohnya, Nak? Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai pengenalan pola? Selanjutnya, kita masuk kepada abstraksi. Apa itu abstraksi? Memindahkan yang tidak penting dan kita fokuskan kepada yang bagian. Nah, perhatikan contoh yang udah Ibu tampilkan di depan. Di sini ada angka 3 dan 5. Ini bangunannya berbentuk apa? Persegi? Rumus dari persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, jadi selanjutnya rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, itu yang pertama. Jadi, untuk mengetahui nilai A, C sama E, F, itu yang akan kita cari berapa? Jadi, caranya adalah berarti kita tambahkan dulu dengan ini. Berapa nilainya, Nak? 3 tambah nilai 3 ditambah 5 berapa? 8. Nilainya adalah 8. Dah. Kemudian kita kali dengan angka 3. 8 kali 3 berapa, Nak? 24. Jadi hasilnya adalah ini 24. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Sudah paham? Bisa Ibu lanjutkan? Dah. Selanjutnya yaitu tentang algoritma. Apa itu algoritma? Pemecahan masalah secara bertahap. Ini adalah ada contoh. Itu cara mencuci pakaian. Nah, ketika kita mencuci pakaian, hal apa yang pertama kita lakukan? Apa yang pertama kita lakukan? Menyiapkan kain kotor. Selanjutnya apa lagi, Nah? Yang kedua adalah ambil ember, kemudian tuangkan deterjen secukupnya. Selanjutnya masukkan air secukupnya, kemudian hingga berbusa. Lalu masukkan baju kotor, kemudian Tunggu 10 menit, kemudian brush pakaian yang sudah direndam. selanjutnya, Nak? Bilas hingga bersih. Selanjutnya, Tambahkan pewangi, kemudian jemur. lalu tunggu hingga kering, kemudian gosok dengan rapi, kemudian masukkan ke dalam lemari. Kain bisa digunakan kembali. Itu adalah tentang langkah-langkah algoritma mencuci pakaian. Sudah paham, Nak? Dah. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait algoritma ini? Sudah paham? Nugi. Dah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Dah, Ibu akan membagi kelompok berdasarkan pretest kita yang tadi. Dah. Jadi untuk kelompok pertama adalah
Kelompok pertama adalah Saskia. Mana Saskia, nak? Kemudian Nurazizah. Yang mana Nurazizah, nak? Lalu Naila. Afra sama Putri. 5. Itu kelompok 1 ya. Langsung bentuk kelompoknya. 5 orang, 1 kelompok. Kemudian selanjutnya adalah Adel. Ya, nama Adel, nak? Tuh. Rizal. Rizal yang mana? Langsung bentuk kelompoknya. Kemudian Mauza. Putri. Putri. Nah. 1, 2, 3. 1 lagi sama Zanko. Ya. Ya. Langsung bentuk kelompoknya, nak. Itu adalah kelompok 2. Dah, kelompok 3 lagi. Kelompok 3 adalah pink. Selanjutnya Aura, Febri, Cika ya. Terus selanjutnya ada Putra. Itu adalah kelompok 3. Kelompok 4-nya ada Gloriana, kemudian Dava, Nugi, Nadia, sama Tasya. Silakan bentuk kelompoknya. Dava. Bentuk kelompoknya. Yo. Itu adalah Putra tadi kelompok 3 kan, nak? Kelompok ini, nak. Dah, yang ini kelompok 4. Dah. Putra. Bagus-bagus, nak. Udah dengarkan Ibu. Ibu jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Dah, fokus ke sini lagi. Ibu jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Yang pertama yaitu ini ada soal kan. Dah, soal yang pertama ini jawabannya kalian salin di sini. Dah, paham nak? Dah, paham? Dah, selanjutnya untuk studi kasus algoritma, ini ada Ibu bikin flowchart. Kemudian ini ada pembuatan nasi goreng kan. Jadi ini Ibu bikin secara acak. Jadi kalian masukkanlah sesuai berurutan, sesuai dengan flowchart yang udah Ibu sediakan. Ngerti nak? Nanti kalau masih ada yang belum paham, tanyakan Ibu ya. Dava. Kau ndak pindahlah duduknya sini, mau? Pindah tempat duduknya. Dah. Semuanya keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya, bantu kawan yang lain. Semuanya berdiskusi, nggak ada bukan 1 orang aja ya yang bikin tugasnya. Harus per kelompok, karena yang akan Ibu nilai itu tugasnya yang per kelompok. Kemudian tentang pribadi ada juga. Sikap kalian ada juga Ibu nilai nanti. Berarti itu kelompok 1, itu kelompok 2, yang ini kelompok 3, ini 4 kan? Dah, ada penanya kan?
Ini kelompok 4. Alah tuh nak. Beko lah. Kau nak bisa pindah situ. Pindah. Jangan berdekatan. Dava duduk sini ya nanti ya. Duduk sini. Jangan dekat Sinugi lagi. Udah paham tugasnya nak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa bikin nama sama nama kelompoknya. Nama kelompoknya jangan lupa. Ibu tadi kasih pena ke siapa nak? Boleh ibu pakai pena? Boleh, buka aja. Buka saja nanti biar bisa yang lainnya bekerja. Jangan dirobek nah, bagus-bagus ini ya. Yang lembut-lembut saja, jangan pakai kekerasan. Nah, dah kerjakan lagi nak. Nah, ini tadi kelompok 1. Coba tengok ibu. Kelompok 1. Berarti ini pembahasan nomor 1-nya udah paham kan nak? Iya. Kelompok 1 berarti yang ini kan? Tulis di sini kan? Selanjutnya, untuk bagian yang algoritma ini, anak-anak ibu pindahkan tahapannya ke sini. Berarti kita pendahuluannya dari mulai, selanjutnya, iya, setelah mulai apa lagi yang dilakukan? Udah, panaskan minyak, berarti nanti pindahkan ke flowchart yang ini kan. Mulai di bagian ini dulu, kemudian panaskan minyaknya di bagian ini sampai ke bawah. Urutkan sesuai urutan pembuatan nasi goreng. Udah nak? Paham kan? Udah. Nah. Selanjutnya ini adalah kelompok 2. Iya. Caranya adalah ini kelompok 2 kan? Berarti ini. Baru tulis jawabannya di sini. Iya. Berarti tulis jawabannya di sini kan? Kemudian yang algoritma ini, tunggu dulu nak, ngerti kan? Udah paham. Berarti yang algoritma ini kita dari mulai sampai selesai. Nanti diurutkan cara yang benar, yang secara berurutan cara pembuatan nasi goreng. Sudah paham nak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Dah, kelompok 3 gimana prosesnya? Kenapa masih kosong? Oh, berarti mengerjakan bagian algoritma terlebih dahulu. Oke. Dah, silakan. Berarti bagian poin yang ini lagi. Semuanya bekerja. Ini kenapa kotor nih? Mana? Boleh. Buka aja, biar bisa kawan yang lain bekerja. Ini lagi. Sudah sampai mana prosesnya? Yang poin nomor 1? Lanjutkan. Bisa. Apa? Cemilan apa? Tapi Allah tadi. Besok.
Udah lanjutkan lagi. Buka ini biar kawan-kawan yang lain bisa bekerja. Nah, nih. Dah, kerjakan. Iya. Iya, dibikin juga. Dah. Dah paham, Nak? Udah. Ini kertas yang lainnya mana? Paham, Nak? Putra. Semangat, semangat, semangat. Hah? Oke. Berarti udah selesai bagian algoritmanya kan? Ini bagian algoritmanya sudah? Yang itu kelompok 1? Belum? Yang belum silakan lanjutkan. Yang poin nomor 1 udah, Nak? Nugi? Lagi proses?
Udah, Nak? Udah. Berarti poin nomor 1 lagi kan yang belum? Yang bagian algoritma udah kan? Udah. Di bagian algoritma udah berarti kan, Putra? Kamu Lena? Oh, satu-satu. Nanti setelah kawannya masuk baru izin. Ya, satu-satu. Nugi dulu nanti baru Dafa. Ngalah. Dah. Silakan suaranya. Hah? Iya, ibu ganti gue aja. Tenang lah. Tenang, alah nak. Dah berarti poin 1 sama 2 udah kan? Yang poin bagian ini siapa namanya? Wah. Udah paham, Nak? Dah. Iya, dipresentasikan nanti satu-satu ke depan. Setiap kelompok. Setiap kelompoknya nanti ke depan menjelaskan hasil kelompoknya, hasil jawabannya masing-masing. Apa, Nak? Nah. Hah? Ibu amankan. Tenang. Udah, Nak? Dah. Berarti kita penampilan kelompok lagi kan? Dah. Perhatikan Ibu. Untuk penampilan kelompoknya, kita memakai sistem spin. Dah, pakai spin. Jadi perhatikan ke depan semuanya. Kelompok siapa yang akan tampil duluan? Dah. Dah. Yang tampil duluan adalah kelompok 1. Dah. Ingat-ingat, yang tampil duluan kelompok 1. Selanjutnya adalah dah. Dafa. Bagus-bagus Dafa. Selanjutnya yang akan tampil adalah kosong berarti kan? Kita eliminasi. Dah. Yang akan tampil kedua yaitu kelompok 3. Berarti
Kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok 4. Kelompok 4 baru kelompok 2. Dah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan. Dah. Perhatikan ke depan semuanya, keraskan suaranya ya, Nak. Dah. Kami dari kelompok 1. Ya. Nur Aziza, Saskia Justin, Naila Mahendra, Afra Naila, Askarna, Putri Dina, Diva. Oke, selanjutnya materinya tentang Dekomposisi, identifikasi masalah utama, pisahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oke, selanjutnya. Yang lain dengarkan kawannya yang di depan. Menurunkan berat badan dengan cara yang cepat dan berkelanjutan. Identifikasi faktor kunci yang mempengaruhi penurunan berat badan, seperti asupan kalori, jenis makanan, dan tingkat aktivitas fisik. Nah, selanjutnya yang algoritma, siapa yang membacakan? Algoritma. Dah. Putra. Dah. Sebutkan tahapan algoritma pada kegiatan pembuatan nasi goreng. Oke. Tekan minyak, Ya. bumbu, masukkan nasi ke wajan, aduk nasi dan bumbu sampai merata, angkat nasi dan siap dihidangkan selesai. Oke, itu adalah tahapan pembuatan nasi goreng. Itulah penampilan dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini dari kelompok 3. Oke, yang kelompok 1 dengarkan. Apakah pengisian pulsa termasuk pada algoritma? Jika ya, cobakan sebutkan langkah-langkahnya. Dah, dengarkan. Yang untuk kelompok 1, pertanyaannya tadi Ibu jelaskan dulu. Pertanyaannya yaitu apakah pembelian pulsa termasuk kepada algoritma? Jika dia termasuk, maka sebutkan langkah-langkahnya. Mengerti, Nak? Dah. Kita kasih waktu kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3, oke. 1. Menu pulsa. 2. Masukkan nomor handphone tujuan. Oke. 3. Pilih nominal pulsa. 4. Pilih metode pembayaran. 5. Masukkan PIN transaksi. 6. Klik lanjut. 7. Klik bayar sekarang. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok 1. Gimana yang lain? Kelompok 3 apakah sudah paham? Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Dah, silakan duduk. Selanjutnya tadi kelompok berapa lagi yang tampil? Kelompok 3, silakan ke depan, Nak. Keraskan suaranya. Ya. Siapa yang membacakan itunya hasilnya? Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Aura Dirinta Putri. Saya Michika Aurora Zenara. Saya Febri Syakira. Saya Aping. Nah, tampilkan hasil itunya. 1. Dekomposisi. Identifikasi masalah utama obesitas Udin. Pisahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan sehari-hari. 2. Abstraksi. Abstraksi masalah obesitas Udin menjadi tujuan umum, menurunkan berat badan dengan cara yang sehat
dan berkelanjutan. Identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penurunan berat badan seperti asupan kalori, jenis makan, dan tingkat aktivitas. Itu adalah poin 1. Untuk bagian algoritmanya, siapa yang menjelaskan? Ya, lanjutkan. 1. Mulai. 2. Panaskan minyak. 3. Tumis bumbu. 4. Masukkan nasi ke wadah. 5. Aduk nasi dan bumbu sampai merata. 6. Angkat nasi dan dihidangkan. 7. Selesai. Itu adalah langkah-langkah pembuatan algoritma. Gimana kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan dulu nak. Selanjutnya yaitu penentuan kelompok siapa lagi tadi? Dafa, kembali ke tempat duduknya Dafa. Berarti kelompok 4 lagi kan? Ya, silakan ke depan. Mana? Oh ya. Simpan apa? Siapa yang menjelaskan materi? Perkenalkan, nama saya Nugi dari kelompok 4. Kelompok 4. Dari ini. Perkenalkan, nama kami dapat Majid. Dari Nah, yang lain nggak ada yang Satu, dekomposisi. Identifikasi masalah utama. Obesitas Udin. Pisahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti pola makan, aktivitas fisik dan kebiasaannya sehari-hari. 2. Abstraksi. Abstraksi masalah obesitas Udin menjadi tujuan umum, menurunkan berat badan dengan cara sehat dan berkelanjutan. Identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penurunan berat badan seperti asupan kalori, jenis makanan, dan tingkat aktivitas fisik. 3. Menemukan pola. Analisis pola makan Udin saat ini dan ditemukan pola yang tidak sehat atau berlebihan. Identifikasi pola aktivitas fisik Udin dan cari pola yang dapat ditingkatkan untuk membakar lebih banyak kalori. 4. Algoritma. Buat algoritma penurunan berat badan untuk Udin dan mencakup rencanakan makan sehat atau jadwal olahraga dan memantau kemajuan. Implementasikan algoritma tersebut dengan membuat jadwal harian atau mingguan yang spesifik untuk Udin, termasuk menu makanan sehat dan jenis olahraga yang direkomendasikan. Dengan pendekatan ini, Udin dapat secara sistematif menurunkan berat badannya dengan bantuan anggota kelompoknya dalam memonitor dan mendukung perubahan gaya hidupnya. Selain itu, penggunaan metode berpikir komputasi dapat membantu dalam melacak dan menganalisasi data terkait penurunan berat badan Udin untuk mengoptimalkan hasilnya. Nah, itu adalah penjelasan poin 1. Dan untuk algoritmanya siapa lagi nak? Ya, jelaskan untuk langkah-langkah pembuatan algoritma.
Urutkan tahapan algoritma pada kegiatan membuat nasi goreng. Pertama, mulai. Yang kedua, panaskan minyak. Yang ketiga, tumis bumbu. Yang keempat, masukkan nasi ke dalam wajan. Yang kelima, aduk nasi dan bumbu sampai merata. Yang keenam, angkat nasi dan siap disidangkan. Itu adalah langkah-langkah Dihidangkan dari pembuatan algoritma. dan selesai. Apakah ada yang bertanya terkait dengan jawaban dari kelompok 4? Sudah paham, Nak? Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Nah, selanjutnya kelompok berapa lagi, Nak? Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan ke depan. Sini. Dah. Siapa yang membacakan materinya? Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Zianka. Nama saya Mulzam. Nama saya Putri Amalia. Nama saya Adel. Tiga, menemukan pola. Analisis pola makan Udin saat ini dan temukan pola yang tidak sehat atau berlebihan. Identifikasi pola aktivitas fisik Udin dan cari pola yang dapat ditingkatkan untuk membakar lebih banyak kalori. 4. Algoritma. Buat algoritma penurunan besar badan Udin yang mencakup rencana makan sehat, jadwal olahraga, dan pemantauan kemajuan. Implementasikan algoritma tersebut dengan membuat jadwal harian atau mingguan yang spesifik untuk Udin, termasuk menu makanan sehat dan jenis olahraga yang direkomendasikan. Dengan pendekatan ini, Udin dapat secara sistematis menurunkan berat badannya dengan bantuan anggota kelompoknya dengan memonitor dan mendukung perubahan gaya hidupnya. Selain itu, penggunaan metode berpikir komputasi dapat membantu dalam melacak dan menganalisis data terkait penurunan berat badan Udin untuk mengoptimalkan hasilnya. Urutkan tahap algoritma pada kegiatan pembuatan nasi goreng. Mulai. Panaskan minyak. Tumis bumbu. Masukkan nasi ke wajan. Aduk nasi dan bumbu sampai merata. Angkat nasi dan siapkan dihidangkan. Selesai. Itu adalah tahapan pembuatan Algoritma. nasi goreng menggunakan algoritma. Apakah ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Sudah paham? Sudah, kita kasih aplaus untuk temannya. Ya udah, silakan duduk lagi. Nugi. Selanjutnya kita akan bahas LKPD-nya. Yang pertama, poin yang nomor 1 pasti sudah paham kan? Kita bahas yang algoritma. Nah, algoritma ini apa yang kita lakukan terlebih dahulu, yaitu mulai. Selanjutnya apa lagi, Nak? Panaskan minyak. Selanjutnya apa lagi? Tumis bumbu. Selanjutnya masukkan. Selanjutnya aduk nasi dan bumbu sampai merata. Angkat nasi dan siap dihidangkan. Kemudian selesai. Itu adalah pembahasan LKPD kita. Berarti sudah paham tentang LKPD-nya kan, Nak? Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pelajarannya susah atau mudah?
Oke, berarti kalau mudah berarti anak-anak ibu sudah paham tentang pelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Dah, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa, Nak? Putra, cepat Putra. Simpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Kesimpulan, berpikir komputasional adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran dalam pengembangan aplikasi komputer. Berpikir komputasional bukan hanya digunakan dalam aplikasi komputer, tetapi dapat digunakan juga dalam pemecahan masalah dalam disiplin ilmu. Dengan berpikir komputasional, melatih otak kita untuk terbiasa berpikir kreatif, logis, dan Berarti kesimpulannya dengan berpikir komputasional ini kita akan lebih kreatif, logis, dan terstruktur. Itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan post test. Keluarkan lagi kertas 1 lembar. Keluarkan kertas 1 lembar. Jangan lupa tulis nama kelasnya. Nama sama kelas. Pena? Oh, pena. Udah, Nak? Udah? Jangan lupa tulis nama sama kelas. Udah, bisa kita mulai? Udah bisa, Nak? Udah? Udah, perhatikan ke depan. Udah, jawab. Jawab langsung di kertasnya masing-masing. Tunggu dulu kawannya yang lain. Udah, yang di belakang udah. Kira-kira apa jawabannya? Selain A, ada yang jawab yang lain? Oke, kita cek ya. Oke. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya adalah nomor 2. Catat dulu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? C atau D? C atau D? Jawabannya adalah D. Siapa yang benar? Yang jawab D siapa? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang betul 10 orang.
Apa ya lo? Nah, soal selanjutnya. Udah nak? Coba apa jawabannya? Adalah A. Berarti betul semuanya ya. Selanjutnya lagi. Poin nomor 5. Dah, apa jawabannya nak? Oke. Dah. Siapa di sini yang betul? Berarti benar semuanya kan? Oke. Lanjut. Jawaban terakhir. Jawabannya adalah oke. Dah. Berarti yang salah satu siapa di sini? Yang cuma salah satu. Berarti 3 orang. Yang betul semuanya? Wow, berarti kebanyakan betul semuanya. Ya udah, kertasnya dikumpulkan kembali biar Ibu cek dulu apakah benar betul semuanya atau tidak. Ibu mau cek dulu. Kertas lembar nak, kertas lembar biar bisa Ibu cek nanti di rumah. Kertas lembar biar bisa Ibu cek nanti di rumah. Dah, ada lagi yang belum mengumpulkan? Dah. Nah, ada lagi? Dah, setelah Ibu cek, ternyata banyak yang benar semua ya. Berarti pembelajaran kita pada hari ini berhasil. Dah, selanjutnya untuk materi minggu depan, kita akan belajar mengenai poin yang pertama dulu. Untuk tugasnya, tugas minggu depan, catat. Catat dulu tugas minggu depan. Dah, buatlah algoritma. Buatlah algoritma tentang cara pembuatan. Buatlah algoritma cara pembuatan martabak. Buatlah cara pembuatan martabak. Iya, martabak itu adalah bikin algoritmanya seperti tugas kita yang tadi. Ada kan cara pembuatan nasi goreng? Yang ini cara pembuatan martabak. Udah nak? Mana penamu? Lah. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Dah, kita akan melakukan refleksi. Dah, nih bagikan ke kawannya. Dah. 1, 2, 3, 4, kurang 1. Dah, jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur, nak. Kurang. Sabar, Ping. Kebagian semuanya nanti tuh. Jadi, ini lagi. 1.
Tuh. Nah, ini. Nak simpan HP-nya, nak. Simpan HP-nya. Berarti berapa lagi yang kurang? Satu lagi. Dah, untuk refleksi kita, refleksinya apakah kalian sudah paham dengan materinya? Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan siswa terhadap materi ataupun bahan ajar yang Ibu ajarkan? Apakah sudah sesuai yang diterapkan tadi? Kemudian bagaimana tanggapan anak-anak Ibu terhadap kegiatan belajar yang telah Ibu rancang seperti kuisis tadi? Gimana perasaannya? Apa, nak? Ya, jangan lupa bikin nama sama kelasnya. Nama sama kelasnya. Coba apa pikir dulu. Bagaimana tanggapan siswa? Bagaimana menurut siswa sama tuh? Menurut siswa keberanian, Bu. Terhadap kegiatan belajar yang telah Ibu rancang di depan tuh gimana perasaannya? Sangat gembira sekali. Jawab dengan jujur biar Ibu bisa refleksi juga gimana pembelajaran yang akan Ibu lakukan minggu depan. Dah, tunggu dulu kawan yang lain, tunggu dulu. Tunggu dulu kawannya yang lain, nanti kita sama-sama mengumpulkan. Paham nah terhadap tugasnya yang tentang refleksi ini? Dah, letakkan dulu di situ. Nanti kita sama-sama mengumpulkan sama kawan yang lain. Dah, yang udah selesai, letakkan dulu kertasnya, nanti Ibu ambil. Putra letak atasnya, nak. Dah. Sembari menunggu tentang refleksi ini, minggu depan kita akan belajar mengenai karakteristik belajar komputasional. Jadi anak-anak Ibu silakan pelajari tentang karakteristik belajar komputasional. Udah siapkan dulu refleksinya. Udah, nak? Dava. Apa? Nanti. Tunggu tadi.
Udah, Nak? Tengok. Nugi. Letakkan tasnya, Nil. Letakkan tasnya, Nak. Tunggu bentar ya. Bu cek dulu. Ini nggak ada. Nggak ada lagi yang lain keterangannya selain itu. Seperti ini sudah karena ini gitu. Bisa ditambahkan lagi, Nak? Nah, tambahkan lagi. Ini udah sesuai nih. Nih, coba tengok Ibu. Tambahkan sesuai sudah tuh karena apa gitu, ha? Karena apa? Yang ini coba Ibu tengok. Mana refleksinya tadi? Udah sesuai atau belum? Ini udah. Oke. Ini sudah karena apa? Ya sudah, karena Bikin keterangannya dulu. Bikin keterangan yang itu. Sudah karena apa gitu, Han. Bikin keterangannya. Yang dak tersampai itu sih, Bu. Takut ya, Ma. Nah, yang ini Bu cek dulu. Sudah karena apa? Bikin dulu penjelasannya, nah. Karena apa? Ini? Ya, oke. Nih. Oke. Kita tunggu dulu kawan yang lain. Oke. Dah. Yang itu? Udah, Nak? Dah. Ada lagi yang belum, Nak? Sudah semua? Sudah semuanya? Dah. Ada lagi yang belum? Dah, ini kan refleksi dari anak-anak Ibu. Selanjutnya Ibu juga akan memberikan refleksi terhadap Ibu sendiri. Untuk kedepannya mungkin Ibu akan memberikan media ajar ataupun model pembelajaran yang lebih kreatif lagi dari hari ini. Dah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit motivasi. Dengarkan Ibu. Mengajar impian itu bukanlah seperti pesawat yang sekali terbang langsung sampai ke tujuan. Nugi, Dava, mengejar impian itu bukan seperti pesawat yang sekali terbang langsung sampai ke tujuan. Tidak ada kesuksesan yang instan, semua butuh proses dan usaha yang mahal. Itu adalah pesan Ibu untuk anak-anak Ibu hari ini. Jadi kejarlah impian anak-anak Ibu, kejar cita-cita anak-anak Ibu. Semoga anak-anak Ibu besok menjadi orang yang sukses. Amin, amin, ya robbal alamin. Dah, cukup sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf jikalau ada kesalahan. Ada dimaafkan? Dah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapa, Nak? Dah, pimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ke rumah, hati-hati. Dah. Hati. Pulang Bobo. Yo. Hati-hati. Dah, hati-hati pulangnya. Aduh. Ya, dadah. Hati-hati di rumah. Ya, dadah. Hati-hati sayang. Dah. Hati-hati di rumah. Hati-hati di jalan. Hah? Boleh, boleh, boleh. Ada lagi, nggak ada lagi barangnya yang tinggal. Udahan.